Nah, oke, sobat, hari ini saya lagi disuguhin makan di Bakmi Benda 11. Nah, ini bos saya Pak Chandra, sobat-sobat saya Pak Andri. Kita semacam reuni. Jadi ini udah mungkin kurang lebih 10 tahun ya. Ada kurang lebih 10 tahun kita nggak jumpa. Nah, kita lagi nongkrong di daerah Pamulang ini, daerah Pamulang. Cinta Warkop, Bakmi Benda 11. Nah, kita lagi berada ini karena pertemuan sejarah, ya. Kalau saya harus mengalami harus kalau saya harus mengalami pemenjaraan karena membongkar kasus pembunuhan Dr. Insinyur Rodimanus. Nah, ini sebuah peristiwa yang memang semua pasti tidak berharap untuk menerima kenyataan sampai harus masuk keluar penjara beberapa kali. Tapi itulah bagian dari luka-liku kehidupan kita masing-masing sebagai jemaat di gereja Bethesda. Kita terus bersama-sama dalam perlindungan Tuhan. Kita menyatukan, sepakat, dan kita bicara tentang banyak hal yang mulai kita sentil-sentil sedikit. Persoalan Sambo, mengapa harus terjadi pada umat kita, umat yang percaya kepada Kristus. Nah, ada sentilan tadi kemudian ayat tertentu bahwa kita akan bisa lebih jahat dari orang lain. Bagaimana Anda bisa jelaskan mengenai ayat itu? Ya, kalau biasanya kalau sudah bertobat dan dia tidak balik lagi itu bisa dimasukkan oleh 7 setan. Nah, boleh bayangkan kalau kita yang sudah pernah diselamatkan dan lari akan masuk 7 setan. Nah, bayangkan itu kalau 7 setan, jahatnya kita tuh lebih jahat dari siapa? Lebih jahat dari orang yang jahat. 7 setan, bahkan mungkin lebih. Nah, bagaimana Pak Chandra melihat itu, Pak Chandra? Memang kalau kita lihat seperti itu, pada saat sekarang memang setan bekerja luar biasa. Ya, dia lebih giat lagi, lebih semangat lagi dengan bawa pasukan yang begitu banyak. Nah, kita sebagai orang yang percaya, ya kita harus kuat, kita punya iman. Artinya jangan sampai jadi seperti Sambo. Jangan, ya kita harus kuat supaya kita bisa melawan godaan-godaan, tantangan-tantangan yang dihadapi. Itu kan semua terjadi karena imannya luntur, ya imannya dia meninggalkan mati sudah imannya mati. Karena tadi menurut Pak ada juga masuk ayat bilang begini, ya betapa pahitnya ketika kita meninggalkan itu. Pahit, bayangkan kalau pahit itu orang dibuang, orang tidak boleh dipandang. Ya, saya kasih contoh di Alkitab, ya Naomi, ya dia tinggalkan rumah roti, dia pergi ke Moab. Apa yang terjadi? Ya, anaknya mati, ya mantunya mati, ya dia mau kembali, suaminya mati, ya dia ada di Moab. Dia bilang begini, ketika dia kembali ke Bethlehem, dia bilang begini, betapa pahitnya ketika kita tinggalkan itu. Jadi ini pahit yang kita lihat, yang pahit dibuat oleh Pak Sambo, itu pahit itu semua kita. Ya, karena jangan sampai ini meninggalkan Tuhan, ya kan? Nah, itulah memang menjadi fenomena menarik karena ini menjadi pembicaraan di mana-mana. Apalagi di Sulawesi Tengah, di Sulawesi Utara, mereka menjadi malu. Karena ini, ya kan? Nah, karena ini, karena hidup menjadi pahit,
tidak membawa ini. Dan memang ada yang saya ingat juga pada waktu ditanyakan kepada tentara-tentara Romawi, untuk kami dia bilang apa? Cukupkanlah dengan gajimu. Nah, karena mereka mau lebih, ini mau Itu lebih sudah satu dapatnya. sifat manusia. Semua sifat manusia serakah, semua. Serakah. Ya, serakah. Tapi minimal perintah kepada mereka utama. Kenapa? Mereka paling rentan. Makanya- Mereka paling gampang terbujuk. Kita harus mempunyai iman yang kuat. Ya, Ya, betul. bagaimana caranya? Firman Tuhan bilang begini, iman timbul dari mendengar pendengaran akan firman Kristus. Amin. Jadi tidak sembarang firman Kristus. Kristus artinya yang urapi. Jadi kita jangan sembarang dengar. Banyak sekarang memang aliran-aliran yang sangat banyak, ya. Gitu. Jadi kita harus banyak dengar firman. Gimana dengar firman? Di gereja, bukannya di pasar, bukannya di mall, bukan di kafe, tapi kita harus datang ke gereja. Jadi kita harus ada di salah satu tempat gereja penggembalaan, ya, buat kita. Di sanalah kita akan bertumbuh, kita akan melayani Tuhan. Oke. Bila hari ini saya keluar untuk merampak kembali dunia ibu kota, dibilang lebih kejam dari DPI, saya bertemu memulai untuk kembali ke Jakarta dengan dasar takut akan Tuhan. Itulah permulaan pengetahuan. Saya bertemu dengan kawan-kawan bicara tentang takut akan Tuhan, agar kita tidak melakukan kejahatan-kejahatan yang besar sekali, yang bahkan memiriskan banyak orang, apalagi kejadian yang sama. Ini benar-benar fenomena menarik yang kami bahas sedikit. Kenapa itu bisa terjadi? Mengapa harus kami alami? Ternyata kalau kita melawan Tuhan, tujuh setan yang masuk. Apakah saudara-saudara mau masuk tujuh setan? Waduh, lebih jahat dari orang yang paling jahat, itu lebih jahat. Nah, itu hati-hati. Hari ini kita mendapat Tuhan menarik, jasmani maupun rohani luar biasa. Pertemuan dimulai dengan takut akan Tuhan. Oke, salam sehat. Oke. Saya Henry Beru dan kawan-kawan mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati.